Salam Patunggilan. Pada saat ini bersama-sama kita akan mengadakan persiapan atau cawisan dalam rangka perjamuan kudus oikumene. Setiap hari kita dipanggil untuk ikut memasuki di dalam meja perjamuan kudus. Dan oleh sebab itu pada saat ini menjadi waktu bagi kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan diri. Mari kita bangun ibadah pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah persiapan perjamuan kudus oikumene pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pokok pertolongan kita ialah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Pujian yang telah kami nyanyikan pada saat ini Tuhan, merupakan wujud berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi di dalam umat kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur, kami masih menikmati sukacita, berkat dalam hal kesehatan dan kekuatan. Pada saat ini Bapa, perkenankan kami untuk mempersiapkan diri kami di dalam ibadah persiapan perjamuan kudus oikumene. Tentu kami menyadari bahwa kehidupan kami tidaklah sempurna. Bahkan apa yang kami lakukan setiap hari itu masih jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi biarlah pada saat ini Roh Kudus-Mu mengaruniakan pengampunan dan melayakkan kami untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dan kesemuanya itu Tuhan, pada saat ini kami dasari dengan firman Tuhan, yang itu menjadi persiapan batin kami di dalam mengikuti perjamuan kudus. Isilah hati kami Tuhan dengan sukacita, isilah hati kami dengan hikmat.
sehingga firman-Mu yang kudus mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 378, bait 1 dan 2. Bacaan kita pada saat ini yang akan menghantar kita di dalam memasuki persiapan perjamuan kudus oikumene terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, tetapi daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Sukacita mewartakan Injil adalah judul renungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita ingat betul ketika beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli begitu, diadakan Olimpiade di Tokyo.
Dan tentu kita semua tidaklah asing dengan salah satu atau dua atlet, yaitu Grecia Poli dan juga Rahayu Apriani. Di bulan Juli 2021 yang lalu, kedua atlet ini telah memberikan hadiah yang terbaik bagi bangsa Indonesia dengan menyumbangkan medali emas di dalam Olimpiade badminton di Tokyo. Tentu banyak masyarakat yang bangga akan keberhasilan mereka berdua. Yang awalnya tidak suka badminton begitu, paling tidak menonton atau mendengar, dan pada akhirnya ikut merasakan bangga. Wah, Indonesia, terutama atlet badminton Grecia Poli dan juga Rahayu Apriani menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Dan secara lebih khusus lagi, ini menjadi kado yang diberikan kepada Indonesia di ulang tahunnya atau di HUT yang ke-76. Yang menarik Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, dari kemenangan Grecia Poli dan juga Apriani begitu, dikatakan oleh banyak orang adalah mereka itu pemersatu bangsa. Bagaimana tidak? Salah satunya adalah mereka berdua mempunyai latar belakang yang berbeda. Misalnya dalam hal keyakinan. Mempunyai latar belakang yang berbeda, tetapi mereka tidak mempersoalkannya. Dan justru menunjukkan bahwa mereka berdua adalah warga Indonesia yang baik, yang setia di dalam mengikuti perlombaan, terutama pertandingan badminton pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi mereka latar belakang yang berbeda tidak menjadi penghalang di dalam mewujudkan visi untuk membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia. Mereka menyadari bahwa mereka lahir di Indonesia, bahwa mereka tinggal di Indonesia, besar di Indonesia dengan berbagai macam ragam budaya dan perbedaan. Saat ini saya mengajak kita semuanya untuk memberikan gambaran begitu bahwa mari kita menyebut Indonesia itu adalah rumah bersama kita. Indonesia adalah rumah bersama yang tentu didiami oleh banyak sekali masyarakat yang berlatar belakang berbeda dari segi suku, agama, ras, budaya, pemikiran, dan lain sebagainya. Bukan hal yang mudah memang ketika keinginan setiap dari orang itu ingin diwujudkan. Tetapi ketika semua orang itu mempunyai tujuan yang sama, memberi nama baik Indonesia di kancah dunia, tentu itu bukanlah hal yang susah. Ketika setiap dari pribadi itu ikut bersama-sama mewujudkannya. Tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Di sana ada usaha, ada ketekunan, ada kesetiaan yang paling tidak Grecia Poli dan juga Rahayu Apriani itu lakukan. Sehingga pada akhirnya berbuahkan kemenangan bagi bangsa Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Perumpamaan tentang domba yang hilang, itu membawa satu pesan kepada kita semuanya bahwa ditemukannya satu ekor domba itu merupakan sukacita yang harus dirayakan. Sukacita yang harus dirayakan. Sukacita pasti ukurannya lebih besar daripada bersungut-sungut. Sukacita pasti ukurannya lebih besar daripada bersungut-sungut.
Dan itulah ciri khas pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Daripada mengurusi orang yang bersungut-sungut, daripada mengurusi orang yang hanya pandai di dalam menilai, sebaliknya yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberikan apresiasi, memberikan pengajaran kepada para pengikutnya pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, Tuhan Yesus lebih merespon orang yang berdosa daripada mereka merespon ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pada dasarnya setiap dari kita itu membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kita seringkali melakukan kesalahan yang itu mungkin sudah menjadi kebiasaan kita. Dan setiap saat seharusnya kita memerlukan pertobatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan perjamuan kudus oikumene, bahwa kaitannya dengan bacaan kita saat ini, sukacita adalah tujuan yang harus dicapai bersama di dalam gereja. Sukacita di dalam mewartakan Injil itu merupakan tujuan bersama, visi kita bersama, yaitu gereja-gereja di dunia ini. Kita bagian dari gereja Tuhan di tengah dunia ini melalui GKJW juga mempunyai jati diri dan ciri khasnya masing-masing di dalam mewartakan Injil. Mari kita terus bersukacita atas apa yang kita miliki, tanpa membanding-bandingkan, tanpa menilai sana lebih baik atau sini lebih baik atau sebaliknya. Dan oleh sebab itu, sukacita di dalam perbedaan kita wujudkan bersama-sama melalui perjamuan kudus oikumene yang akan kita lakukan besok Minggu tanggal 3 Oktober. Kita rayakan bersama-sama sukacita di dalam perbedaan ini, oikumene yang artinya adalah rumah bersama. Kita wujudkan untuk mewartakan kabar sukacita. Mari rumah bersama ini yang menjadi tempat tinggal kita rawat, kita jaga, dan kita bertumbuh bersama di dalam rumah yang satu itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih Bapa untuk perenungan pada saat ini yang mengingatkan kepada kami semuanya untuk memahami di dalam jati diri, bahkan juga ciri khas kami masing-masing. Kami menyadari kami tinggal di dalam rumah bersama. Ketika Tuhan menempatkan kami di tubuh GKJW ini, tentu Tuhan pun juga memberikan tujuan, memberikan tugas kepada kami semuanya untuk mewartakan kebenaran Injil. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki di dalam perjamuan kudus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama pada saat ini kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 257, kita pujikan bait 1 dan 2. Sama-sama gereja.
Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang empunya kehidupan atas seluruh umat makhluk di bumi ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memelihara kami, terlebih memberkati kami di dalam ibadah persiapan pada saat ini. Kesemuanya ini kami pasrahkan keberadaan diri kami, sehingga semuanya pada saatnya nanti kami layak untuk ikut di dalam meja perjamuan kudus dalam rangka oikumene. Kami tahu Tuhan, bahwa karya pelayanan yang Tuhan telah lakukan, itu semuanya memberi teladan kepada kami. Bahkan karya pelayanan yang sungguh besar, Engkau telah mengorbankan diri di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Darah dan tubuh Kristus yang menjadi lambang dari pengorbanan dan juga keselamatan yang Engkau berikan untuk semua umat manusia. Mampukanlah kami Tuhan untuk benar-benar mempersiapkan diri kami di dalam mengikuti perjamuan kudus. Pada saat ini Tuhan, kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di dalam bersama-sama mewujudkan damai sejahtera, ketentraman, kedamaian. Untuk setiap para pemerintah yang telah Tuhan pilih untuk mewujudkannya, demikian kami juga selaku warga masyarakat Indonesia. Tuhan mampukan setiap dari kami untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Berkati pula bagi setiap orang yang berjuang bersama-sama di dalam mewujudkan atau mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dengan berbagai macam usaha, Tuhan limpahkan kekuatan dan sukacita bagi mereka semuanya. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Tempurejo, yang terus membangun diri, bertumbuh secara iman, persekutuan di GKJW Tempurejo ini. Tentu banyak sekali perbedaan yang melatar belakangi kami, tetapi ketika Tuhan memberikan tugas yang sama, yaitu mewujudkan sukacita di dalam mewartakan Injil, Tuhan mampukan kami semuanya dengan cara-cara yang sederhana, mengasihi sesama kami, memberikan contoh dan teladan yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih kami yang sedang bergumul di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, ataupun kebutuhan hidup kami setiap hari. Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Pada saat ini Tuhan, kami telah menghimpun persembahan kami. Kami menyadari bahwa berjalannya pelayanan Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Tempurejo ini adalah tuntunan dan berkat Tuhan. Dan itu pun juga diwujudkan melalui persembahan yang telah kami himpun bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami, dan biarlah rasa syukur itu kami kembalikan melalui persembahan pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk persiapan kami secara pribadi ataupun bersama-sama dengan keluarga kami. Dengan penuh keteduhan hati, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami menerima roti dan anggur yang menjadi lambang atas pengorbanan Tuhan, itu tidak kami
lakukan secara semena-mena. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri doa syafaat kami pada saat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita telah selesai di dalam persiapan perjamuan kudus oikumene pada saat ini. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini dengan kita mengingat akan firman Tuhan, bahwa oikumene, rumah bersama itu, yang kita tinggali, kita wujudkan dengan hal-hal yang penuh dengan sukacita, terlebih di dalam mewartakan kabar Injil. Bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan hikmat serta kedewasaan kepada umat-Nya untuk mewujudkan tubuh Kristus yang utuh mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, besok tanggal 3 Oktober 2021, bersama-sama kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka oikumene. Dan sebelum kita nanti akan mengadakan perjamuan kudus, panjenengan semuanya akan menerima roti dan anggur dalam bentuk begini, seperti yang sudah kita lakukan di bulan Agustus kemarin. Namun sebelum ini nanti akan diberikan kepada panjenengan, kita akan bersama-sama mendoakan supaya roti dan anggur ini benar-benar dipakai untuk sarana di dalam kita mengadakan perjamuan kudus oikumene. Berkaitan dengan itu pula, panjenengan nanti akan diberikan 2 amplop. Amplop yang pertama itu adalah amplop persembahan minggu. Kemudian yang kedua adalah amplop syukur perjamuan kudus oikumene. Nanti setiap dari panjenengan akan diberikan amplop syukur. Kemudian untuk amplop yang kosongan begini, nanti akan dikumpulkan per rumah atau per kakak. Mari bersama-sama pada saat ini
kita akan mendoakan roti dan anggur beserta dengan majelis jemaat. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang senantiasa melimpahkan kehidupan kepada kami semuanya. Kami selaku persekutuan yang utuh di dalam Kristus, bersama-sama akan mengadakan perjamuan kudus dalam rangka oikumene. Kami meyakini Tuhan bahwa setiap proses perjamuan kudus itu semuanya Roh Kudus yang memberkati dan menyertai. Pada saat ini kami menyerahkan roti dan anggur yang telah disediakan, ini hanyalah sebagai lambang. Tetapi biarlah ini benar-benar melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika Tuhan memanggil kami untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus oikumene, kami benar-benar mengikutinya dengan baik dan penuh dengan keteduhan. Mampukan kami Tuhan di dalam mempersiapkan diri. Mampukanlah setiap dari para pelayan Tuhan di dalam menata seluruh peribadahan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami pun juga berdoa bahwa peribadahan dalam rangka perjamuan kudus oikumene masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di tempat kami, di rumah kami, sehingga kami benar-benar ikut di dalam ibadah perjamuan kudus oikumene. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk seluruh sarana, untuk segala hal yang terlibat. Kami menyerahkan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.